terciptanya kincir kaki angsa ini itu berawal dari penelitian kami sebelumnya, yaitu pada tahun 1995 di BPPT Jakarta, yaitu tentang penelitian air untuk pengolahan air sungai, kebutuhan air bersih di pedesaan. Setelah itu kami baru mengembangkan kembali itu bagaimana tidak hanya pada air bersih lagi, namun pada kebutuhan bagaimana masyarakat di pedesaan bisa tercukupi energi listriknya, tidak tergantung pada PLN. Bahkan ke depan itu bisa membantu masyarakat umum. Nah, baru tercetus kami menciptakan suatu alat. Alat ini bisa mengadopsi kebutuhan listrik di Indonesia, bahwa dengan alat yang sederhana bisa kita pakai skala sedang, namun bisa mencukupi skala kebutuhan rumah tangga, bahkan kalau dikembangkan mungkin bisa skala perusahaan atau industri. Sehingga tercetuslah apa yang kami kembangkan itu pada tahun 2001. Lahirlah apa yang kami ciptakan, yaitu alat kincir air kaki angsa. Ya. Pak Budi, mungkin bisa diceritakan apa ide awal dari pembuatan kincir kaki angsa ini? Ya, ditemunya kan itu mulai dari kami baca koran itu bahwa Jerman itu yang punya energi besar, punya energi nuklir, itu masih menggunakan energi kincir angin. Itu dia memasang sepanjang pantai itu ribuan kincir. Terus kita berpikir di Indonesia itu banyak energi alam seperti energi air, sungai dan air laut. Mengapa itu tidak kita manfaatkan? Kalau kita perhatikan, kincir kaki angsa ini berbeda dengan kincir-kincir air yang ada sebelumnya, di mana seluruh bagiannya terendam sempurna di dalam air. Tentunya ada latar belakang yang mendasari hal tersebut dilakukan, Pak Jayus. Ya, makanya ciptaan kami ini, kami juga melakukan survei atau komparasi sebelumnya pada kincir-kincir yang ada di Indonesia. Terutama kincir-kincir yang selama ini dilakukan untuk pengolahan pertanian ataupun tambak, itu masih inovasinya belum ke arah pengembangan ke depan. Sehingga kami bagaimana mencari sisi-sisi penting bagaimana inovasi ke depan ini semakin bagus. Nah, sehingga terciptalah kincir air kaki angsa ini dengan sudut 90 derajat arah kemiringan maupun arah tegak. Itu gelombang yang dihasilkan tenggelam itu semakin perputarannya semakin optimal. Dalam keadaan tidak tenggelam pun kincir ini juga bisa optimal sesuai standar yang kita atur. Nah, kenapa di dalam air ini harus tenggelam? Kita setting ini tidak hanya kapasitas kita tidak di sungai, namun ke depan dalam keadaan di laut, khususnya setting kami pada Selat Sunda itu sangat optimal bagus. Apalagi di Indonesia, tempat kita ini kaya akan air, khususnya sungai-sungai, apalagi di Jawa maupun di Kalimantan. Nah, itu harus kita manfaatkan betul dengan energi air sehingga bisa menghasilkan energi listrik yang kami ciptakan ini. Iya.